Secara epistem bahasa Turki kuno, Kazakhstan berasal dari kata Kaz, yang berarti pengelana dan Tan yang artinya tanah. Tanah para pengelana, agaknya demikian namanya sesuai dengan sifat nomaden bangsa ini. Telah sejak ribuan tahun lalu kawasan ini menjadi persinggahan jalur sutera yang legendaris. Para kafilah dari Persia dan Eropa berdagang hingga Xi'an di China. Begitu juga sebaliknya, jalur sutera tak hanya soal perdagangan, di sini juga terjadi pertukaran seni, budaya hingga penyebaran agama. Leluhur bangsa Kazakh, yaitu bangsa Saka atau Skythia. Bangsa Saka juga dikenal dengan kerajinan emas mereka. Wanita Kazakhstan dikenal cantik-cantik. Hal ini tak lepas dari sejarah mereka. Bangsa Kazakh telah mengalami berbagai macam asimilasi dan percampuran antar ras. Bangsa ini pernah dikuasai oleh bangsa Mongol sekitar abad ke-13, kembali terjadi percampuran ras. Kemudian, banyak dari mereka yang berkulit kuning, dengan mata bulat dan rambut hitam seperti orang-orang Asia. Selanjutnya, masuklah bangsa Rusia dan kekuasaan Uni Soviet sejak tahun 1920. Banyak orang dari Korea Utara, Ukraina, Uzbekistan, Rusia, Chechnya, bahkan Jerman dipaksa Uni Soviet untuk berimigrasi ke Kazakhstan. Demikian ini menjadikan Kazakhstan terdiri dari berbagai campuran etnis. Di wilayah selatan yang lebih dekat ke Asia, rata-rata mereka berambut hitam. Sedang di utara yang lebih dekat dengan Rusia, wanitanya berkulit putih dengan rambut coklat dengan mata berwarna biru. Selebihnya, orang Kazakh dikenal ceria, jujur, ramah tamah, tulus, ramah, toleran, dan terus terang. Selain itu, sifat yang dikagumi antara lain keberanian, emosi, dan optimisme. Bahkan, saking ramahnya, penghormatan terhadap orang yang lebih tua dan kesetiaan terhadap klan merupakan hal yang sangat penting dalam masyarakat Kazakh. Kazakh, secara tradisional diorganisasikan menjadi klan yang kemudian diorganisasikan menjadi suku. Keluarga, komunitas, dan klan adalah titik fokus kehidupan orang Kazakh. Pada masa lalu, ketika mereka masih menjadi penggembala nomaden, untuk bertahan hidup setiap orang harus bergantung pada orang lain dan sikap ini masih berlaku di Kazakhstan. Meskipun tahun-tahun di bawah pemerintahan Soviet menimbulkan tingkat kecurigaan dan ketidakpercayaan, tahun-tahun ini tidak menghapus atau menghilangkan sentimen tradisional mengenai keramah tamahan, persahabatan, dan persahabatan. Sejatinya, komunitas adalah pusat dari individu. Karena banyak kota dan desa yang kecil dan terisolasi di negara yang luas ini, maka ketergantungan pada kota lain secara tradisional merupakan hal yang penting untuk kelangsungan hidup. Budaya Kazakh paling banyak dipengaruhi oleh budaya Rusia dan digambarkan sebagai yang paling tidak menerima kode etik yang ketat. Lebih jauh, di berbagai daerah pedesaan yang miskin, masyarakatnya mungkin putus asa dan melakukan korupsi kecil-kecilan, namun mereka mampu mempertahankan harga diri mereka. Mereka juga bisa menjadi luar biasa optimis dan ceria bahkan dalam kondisi yang paling keras sekalipun. Masyarakat Kazakh masih mempertahankan mentalitas Soviet karena mereka jarang terlibat dalam urusan pribadi orang lain dan cenderung menyendiri saat berada di depan umum. Oleh sebab sikap ini, masyarakat tersinggung dalam beberapa hal. Meskipun semua orang akan melihat perilaku aneh dan kelainan budaya, jarang ada orang yang menunjukkan kesalahan budaya Anda. Keramah tamahan diungkapkan dengan sambutan hangat dan pemberian tempat terhormat kepada para tamu di meja makan. Ada ungkapan, hati orang Kazakh bagaikan padang rumput, luas, baik hati, dan murah hati. Masyarakat Kazakh secara tradisional menjamu semua tamu, baik yang diundang maupun yang tidak diundang, dengan hal-hal terbaik yang mereka miliki, biasanya hadiah berupa domba. Masyarakat tradisional Kazakh berkisar pada penggembalaan hewan dan kesetiaan kepada klan, suku, dan sus. Obligasi berdasarkan prinsip-prinsip ini terus berperan dalam masyarakat, politik, dan ekonomi Kazakh modern. Tidak itu saja, Kazakhstan secara tradisional menekankan rasa hormat terhadap orang yang lebih tua, toleransi terhadap agama dan etnis. Kesetiaan terhadap klan seringkali lebih penting daripada agama. Mereka juga mengembangkan pandangan patriarki terhadap dunia. Mereka bersatu dalam kelompok keluarga besar untuk melawan kesulitan lingkungan dan melindungi ternak dan keluarga mereka. Secara resmi hal ini disebut dengan atabalasi, yang berarti bergabungnya anak-anak seorang kakek ke dalam satu suku dalam keluarga besar. Yang menarik, bahwa suami memegang peranan utama dalam kehidupan berkeluarga dan pada akhirnya bertanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarga.
Kazakhstan rupanya bagian masyarakat yang sangat hierarkis. Setiap orang memiliki tempat berbeda dalam hierarki berdasarkan hubungan keluarga. Orang dihormati karena usia dan kedudukannya. Orang yang lebih tua dipandang bijaksana dan oleh karena itu mereka dihormati. Masyarakat Kazakh mengharapkan orang tertua atau orang dengan posisi tertinggi untuk mengambil keputusan demi kepentingan terbaik kelompoknya. Bahkan, mereka para orang Kazakh secara tradisional diorganisasikan ke dalam klan dan mereka diorganisasikan ke dalam suku. Mereka kemudian diorganisasikan ke dalam kelompok suku dengan nenek moyang dan suku yang sama. Kesetiaan terhadap klan seringkali lebih penting daripada agama. Setiap orang Kazakh mengetahui silsilahnya setidaknya sejak 7 generasi. Secara historis, suku Kazakh mengidentifikasi diri mereka sebagai salah satu dari 3 Zuz, atau gerombolan Orda, yang masing-masing memiliki wilayah tradisional, gerombolan besar, gerombolan tengah, dan gerombolan kecil, atau cabang kanan, kiri, dan barat seperti yang disebutkan dalam dokumen pemerintah King ke mereka. Gerombolan tengah adalah yang paling kuat, dengan jumlah penduduk terbanyak dan garis keturunan klan terlengkap. Orang Kazakh di Tiongkok sebagian besar berasal dari gerombolan besar dan tengah. Karena gerombolan kecil menguasai Kazakhstan bagian barat dan gerombolan tengah bermigrasi melintasi wilayah yang sekarang disebut Kazakhstan bagian utara dan timur, kelompok-kelompok tersebut pertama kali berada di bawah kendali Rusia, ketika kebijakan kolonial relatif ramah. Para bangsawan tradisional dari gerombolan ini berhasil mempertahankan banyak hak istimewa mereka dan mendidik putra mereka di sekolah-sekolah Rusia. Putra-putra mereka menjadi nasionalis Kazakh pertama, dan putra-putra mereka dihancurkan oleh Stalin, yang mencoba membasmi kaum intelektual Kazakh selama pembersihannya pada tahun 1930-an. Gerombolan besar atau gerombolan besar mendominasi wilayah selatan, dan karenanya tidak jatuh di bawah kendali Rusia hingga kolonialisme menjadi jauh lebih kejam. Jumlah orang Great Horde Kazakh yang terlibat dalam politik sebelum revolusi jauh lebih sedikit, namun mereka yang terlibat menjadi sosialis dibandingkan nasionalis. Oleh karena itu, anggota Great Horde mendominasi setelah Bolshevik mengambil alih kekuasaan, terutama setelah ibu kota Kazakhstan dipindahkan dari kota Orenburg di Lesser Horde, sekarang di Rusia, ke tempat musim dingin Great Horde, Almaty. Kunayev dan Nazarbayev dikatakan berasal dari klan gerombolan besar. Dengan runtuhnya CPK dan jaringan patronasenya, dan tidak adanya fungsi lain yang setara, keanggotaan marga dan Zuz semakin memainkan peran penting dalam kehidupan ekonomi dan politik republik baik di tingkat nasional maupun provinsi. Kekuatan politik klan terlihat dalam perselisihan pemindahan ibu kota negara ke Akmola, yang akan meningkatkan prestise Horde Tengah, yang tanahnya merupakan wilayah Akmola. Secara umum, anggota gerombolan kecil dan gerombolan tengah lebih terrusifikasi dan, oleh karena itu, lebih cenderung bekerja sama dengan kepentingan industri dan komersial Rusia dibandingkan anggota gerombolan besar.